Ini hadir khusus untuk memberikan materi tentang Khadijah di kajian spesial kita, yaitu Khadijah the True Love ya. Karena itu kami undang yang terhormat Ustadz Asep Sobari. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz baru sampai ya sekitar 15 menit yang lalu ya. Tapi udah siap memberikan materi. Kami persilakan Ibu dan kita sekalian untuk menyimak materi yang mudah-mudahan bisa memberikan kita banyak wawasan, khususnya Ibunda radhiyallahu anha. Kami persilahkan. Ternuhun Kang Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak nih, nggak tahu nih karena judulnya atau karena apa, bapak-bapak cuma 4 ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama menghadiri kajian tentang sosok yang teramat sangat istimewa. Beliau bukan orang lain bagi kita, beliau adalah ibu kita semua. Saya ingatkan di awal, beliau adalah ibu kita, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Istri pertama junjungan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda kita, pada junjungan kita, dan juga kepada keluarga beliau semua, kepada istri-istri beliau semua, kepada para sahabat dan kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga kita semua tercatat sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW yang beliau rindukan, yang beliau sebut-sebut dan beliau nantikan, beliau tunggu di tepi telaga beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barangkali saya awali dengan dugaan. Ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu memiliki 12 ibu. Ibu yang melahirkan kita hanya satu, itu pastilah. Tapi ada 11 ibu kita yang lain, yang statusnya jelas-jelas ibu bagi kita semua. Bukan karena mereka melahirkan kita secara biologis, tapi karena satu hal yang sebenarnya sama dengan ibu biologis kita, yaitu ketetapan dan takdir Allah. Allah yang menakdirkan ibu yang melahirkan kita adalah ibu kita. Itu kan takdir. Kita tidak pernah memilih
di rahim siapa kita akan dikandung dan dari rahim siapa kita akan lahir. Nggak pernah memilih kan? Takdir Allah, ketetapan Allah. Bahkan ibu kita juga nggak tahu bahwa mereka akan melahirkan kita. Intinya takdir Allah, ketetapan Allah. Cuma wasilahnya melalui rahim. Sementara 11 ibu kita itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibu kita. Allah takdirkan sebagai ibu kita melalui kitab sucinya, melalui Al-Qur'an. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab. Nabi itu lebih berhak atas orang-orang beriman ketimbang diri mereka sendiri. Rasulullah SAW itu diberi wewenang oleh Allah untuk ngapa-ngapain kita. Kalau Rasul mau kita diapa-apain, beliau berhak. Beliau punya wewenang. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi, ummahatuhum, adalah atau merupakan ibunda bagi semua orang beriman itu. Ini Allah tetapkan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dan menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa istri-istri Nabi SAW adalah ibunda bagi semua orang beriman. Sebagai ketetapan Allah, gak ada bedanya dengan ibunda yang melahirkan kita. Karena Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Jadi, mulai hari ini, mulai saat ini kita tahu bahwa ibu kita ada 12. Ini dia. Tentu saja bukan sekedar tahu jumlahnya ada 12. Ini saya senang di satu sisi, Masya Allah nih yang datang banyak. Tapi juga rada-rada khawatir gitu. Rada khawatirnya ini datang ini karena kenal atau karena nggak kenal dengan Khadijah, ibunda Khadijah. Karena kenal. Alhamdulillah. Berarti udah pada kenal ya? Jawabnya nggak tegas. Pada kenal ya? Ada konsekuensi soalnya. Kalau anak nggak kenal ibunya, kira-kira gimana ya? Pantas nggak anak nggak kenal ibu? Ini yang repot ini. Kita itu pasti baca Al-Quran dan melewati ayat itu, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang beriman itu. Ada yang berani angkat tangan menyebut nama 11 ibunya selain ibu kandungnya? 11 langsung. 1 Khadijah, biar yang lain dengar. Yang 2 Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah. Tiga lagi. Sofia, Maimunah, udah. Ummu Salamah udah. Ummu Habibah, Romlah. Itu yang 11. Nggak perlu diulang ya, kan sudah kenal.
Nah, ini satu atau awalan yang ingin saya sampaikan. Mereka itu adalah ibunda kita. Sebagai anak, kita wajib mengenalnya. Wajib mengenalnya. Ya tentu saja bukan sekedar mengenal nama atau tahu nama. Mengenal lebih dalam. Selayaknya anak mengenal ibunya. Nah, ini artinya saya ngasih PR nih. Setelah ini harus baca biografi 11 bunda kita itu. Karena kalau enggak membaca biografinya berarti kita tidak mengenalnya. Ya karena memang kita tidak pernah berjumpa. Kita tidak pernah dekat secara fisik. Maka jangan sampai tidak dekat secara pengetahuan dan tidak dekat secara perasaan. Hanya pengetahuan dan perasaan yang akan menjembatani kita sebagai anak dengan ibunda-ibunda kita ini. Nah itu. Ini PR. Jangan sampai jadi anak durhaka loh, itu intinya. Gak kenal ibunya di gimana ceritanya. Nah, dari semua yang 11 itu, yang pertama dan yang memang paling utama dan istimewa adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Quraisy. Kenapa saya sebut ini nomor pertama? Itu jelas karena memang istri pertama. Tapi paling utama dan paling istimewa. Bukan semata-mata karena yang pertama. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan dan keistimewaan. Itu untuk mengunci. Itu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keutamaan dan keistimewaan itu. Tapi pemberian ini bukan semata-mata pemberian begitu saja. Juga karena memang karakter, kepribadian, kontribusi, peran Bunda Khadijah teramat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan atas kehendaknya bisa memberikan keutamaan kepada siapapun. Tapi sebagai manusia, kita wajib, kita harus memiliki sesuatu untuk bisa mengundang keistimewaan itu. Artinya Bunda Khadijah itu bukan begitu saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Itu masalah lain. Tapi kalau kita baca kehidupan Bunda Khadijah, memang Bunda Khadijah itu terlalu sempurna bagi. Itu karena saking susahnya membahasakan, saya speechless lah gitu ya. Terlalu sempurna untuk ukuran kita. Coba berimajinasi, wanita sempurna tuh kayak apa sih? Silahkan di kepalanya berimajinasi. Nggak perlu ungkapan, saya juga bingung nanti batasnya di mana. Wanita sempurna itu coba berimajinasi seperti apa? Saya yakin Bunda Khadijah lebih dari imajinasi itu dalam kenyataannya. Susah. Memang susah. Bunda Khadijah bukan malaikat, manusia biasa. Ya sebagaimana manusia, ada sifat-sifat manusiawi. Tetapi sebagai manusia dan bukan nabi tentu saja. Terlalu sempurna. Nah ini dia. Dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW sebagai pendamping hidupnya, itu anugerah yang teramat sangat besar. Karena jangan berpikir seorang nabi itu otomatis istrinya adalah segalanya. Enggak. Bagaimanapun
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan, contoh, model bahwa begitu sempurna seorang nabi, bisa jadi dan memang pernah terjadi istrinya bahkan kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, Allah katakan begini, kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua wanita ini itu menjadi pendamping dari dua hamba kami yang soleh. Ya nabi lah, solehnya di tingkat apa? Tapi apa yang terjadi dengan dua wanita ini? Fakhanatahuma. Dua wanita ini berkhianat kepada pasangannya masing-masing. Ya Allah. Jangan pernah merasa aman dan nyaman menjadi istri orang baik. Yang artinya otomatis karena suaminya baik, wah saya akan terangkat, saya akan ketarik, saya akan. Hati-hati. Allah memberikan perumpamaan yang mana yang lebih tinggi dari istri seorang nabi. Tapi ternyata fakhanatahuma. Apa arti khanatahuma? Khianat. Apa arti khianat di sini? Suaminya nggak tahu. Karena khianat itu dilakukan tanpa sepengetahuan yang dikhianati. Suaminya nggak tahu kalau ternyata pasangan mereka itu menyimpang, menentang. Jadi di depan sih baik-baik saja. Secara zahir sih oke, tapi secara batin dan kemudian kelakuannya di belakang, fakhanatahuma. Nabi Lut itu sampai nggak tahu. Di titik mana? Sampai terakhir ketika malaikat datang dan memberi arahan kepada Nabi Lut, ayo keluar dari kampung ini. Tinggalkan kota ini, Sadum ini. Sebelum fajar menyingsing. Alaysa subhu biqarib, bukankah sudah dekat waktunya? Cepat keluar, cepat keluar. Jangan pernah menengok ke belakang, terlalu mengerikan. Bawa semua orang yang selama ini mengikutimu, kecuali istrimu. Allahu Akbar. Baru di titik ini Nabi Lut tahu. Kanat minal ghabirin, illa ajuzan fil ghabirin. Berkali-kali diulang dalam ayat Al-Quran itu. Nabi Lut tuh baru tahu kalau istrinya ternyata berkhianat itu ketika dikasih tahu malaikat. Semua yang mengikutimu, pengikutmu bawa kecuali istrimu. Coba gimana ya? Kebayang gak? Itulah namanya khianat. Mengkhianati suami karena suami tidak mengerti, tidak tahu. Dan Nabi juga manusia tidak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu yang gaib. Nah, makanya ketika Bunda Khadijah dengan kesempurnaannya itu mendampingi Rasulullah SAW, itu merupakan anugerah terbesar dari Allah kepada Rasulullah. Maka bagaimana penerimaan Rasulullah SAW terhadap anugerah ini? Luar biasa. Rasulullah SAW itu menghargai Bunda Khadijah itu luar biasa. Sampai di titik yang tidak kita bayangkan. Susah membayangkan bagaimana Rasulullah SAW begitu bahagianya dengan keberadaan dan kehadiran Khadijah dalam hidupnya. Sampai Bunda Khadijah meninggal itu sulit sekali gitu. Goresan lukisan Bunda Khadijah itu seakan selalu terpampang. Gak pernah Rasulullah SAW melupakannya. Padahal Rasulullah SAW dikelilingi oleh wanita-wanita yang salehah, yang mulia, cantik-cantik. Jangan salah, istri-istri Rasulullah yang cantik-cantik. Jangan pikir gak cantik. Ada yang gak cantik dalam riwayatnya. Coba baca biografinya. Yang paling mudah itu baca keterangan sebelum Rasulullah SAW menikahi itu. Selalu ada komentar-komentar orang sekitarnya itu. Selalu cantik. Tapi yang namanya
Khadijah itu enggak bisa dilupakan. Berarti betapa dahsyatnya Khadijah bagi Rasulullah SAW. Siapa sih Bunda Khadijah itu? Latar belakangnya. Pertama, Bunda Khadijah itu seorang bangsawan. Kalau bahasa kita bangsawan. Dari keturunan keluarga yang sangat mulia. Di Mekah saat itu ada beberapa klan, ada beberapa keluarga yang diakui memiliki status yang begitu tinggi. Salah satunya adalah keluarga Bunda Khadijah, yaitu Bani Asad bin Abdul Uzza. Itu lebih kuranglah di masyarakat Mekah itu sejajar dengan Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW. Iya, dan masih keturunan Qusay, satu buyut dengan Rasulullah SAW. Qusay itu pendiri kota Mekah setelah direbut dari kelompok di luar keturunan Ismail. Ka'bah itu kan didirikan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan Mekah itu didirikan oleh Nabi Ismail dan ibunya Ibunda Hajar. Dan kemudian yang menjadi pengurus Mekah itu adalah keturunan Nabi Ismail sampai di satu titik nanti direbut oleh kelompok lain. Kelompok Khuza'ah. Qusay itu yang mengambil alih, mengembalikan Mekah ke tangan keturunan Ismail. Sejak itu terciptalah Mekah baru. Sehingga Qusay itu menjadi orang yang paling berpengaruh di Mekah. Ialah pendiri kota baru Mekah. Nah, Rasulullah SAW dan juga Bunda Khadijah dari keturunan Qusay ini. Bayang. Posisinya kebayang. Jadi Bunda Khadijah itu dari awal punya modal yang sangat besar. Bagaimana satu klan itu menjadi bangsawan di masyarakat jahiliyah. Beda dengan kita. Kalau kita makan karena ada kerajaan, darah biru, istilahnya gitu. Saya nggak tahu istilah darah biru itu dari mana awalnya ya. Dasar apa biru itu? Kenapa nggak darah hijau gitu loh? Kalau hijau tuh nggak enak jadi buto hijau gitu namanya. Jadi Hulk. Nah. Karena terkait dengan kerajaan. Kalau di Mekah nggak ada kerajaan. Menjadi bangsawan itu nggak cukup dengan keturunan, contohnya Qusay, nggak cukup. Satu klan akan menjadi bangsawan kalau banyak di antara anggota klan itu menjadi pengusaha besar. Harus kalau di Mekah. Harus. Tanpa adanya pengusaha besar, tanpa adanya kekayaan, satu klan tuh nggak bisa dianggap bangsawan, walaupun keturunan orang besar sebelumnya. Nah, di Bani Asad bin Abdul Uzza itu berkumpul pengusaha-pengusaha besar Mekah di keluarga ini. Bahkan ada seorang namanya Utsman bin Huwairis. Itu masih sepupu Bunda Khadijah. Itu pernah diminta oleh penguasa Syam. Penguasa Syam itu di bawah Romawi. Agar mau diangkat menjadi semacam agen. Semacam agen dagang. Agar Romawi memiliki semacam kamar dagang kadin di Mekah. Oh, jadi duta, mau diangkat jadi mitra, bukan duta. Mekah itu penentu perdagangan Jazirah Arab. Barang-barang itu di Jazirah Arab yang megang tuh Mekah. Maka negara-negara besar tuh berkepentingan. Nah, jadi Mekah tuh ingin semacam Romawi itu ingin membuat semacam kamar dagang dan mengangkat atau meminta Utsman bin Huwairis. Di kelas itu permainannya. Di kelas itu.
ada Hakim bin Hizam, ada Abul Bakhtari. Itu nama-nama besar pokoknya yang dekat dengan Bunda Khadijah. Begitu juga ayahnya Bunda Khadijah, Khuwailid. Pedagang besar, pengusaha besar, jaringan dagangnya internasional itu. Nah, makanya Bunda Khadijah itu lahir di keluarga ini, di lingkungan ini. Ayahnya meninggal jauh sebelum Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, sebelum perang Fijar. Ya kisar-kisaran 15 tahun sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Betul, dari situ Bunda Khadijah mewarisi banyak kekayaan dari ayahnya. Tapi Bunda Khadijah sendiri adalah pengusaha. Dan jangan heran, di Mekah bukan hanya Bunda Khadijah satu-satunya wanita pengusaha, enggak. Ada beberapa wanita pengusaha di Mekah itu dan terkenal. Mungkin selama ini ada yang berpikir bahwa Bunda Khadijah itu pengecualian pengusaha wanita, pengusaha besar wanita di Mekah. Enggak. Ibunya Abu Jahal itu pengusaha, Hanzaliyah itu. Itu agen parfum itu. Iya, parfum dari Yaman, dari mana itu dikirim ke Mekah oleh anaknya Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan kemudian ibunya yang kemudian mentransaksikannya di Mekah. Coba aja pegang merek-merek Calvin Klein, terus kemudian apalagi ya sebut merek lah. Kan kalau jadi agen parfum kayak gitu lumayan lah gitu ya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang barang-barang mahal tuh ya gitu-gitu aja lah. Selain inilah, selain tambang lah, mineral. Tukang baju itu jangan kira itu bisnis kecil gitu. Hijab fest tuh cikal bakal untuk mendunia kan. Gak ada yang amin ya. Tahu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha kaya nggak di zamannya? Kaya nggak sih? Seberapa kaya sih Utsman bin Affan? Hah? Seberapa kaya? Ingin tahu? Utsman bin Affan itu ketika meninggalnya saja, ingat loh, ketika meninggalnya, yang terhitung dari kekayaan sekitar 3 juta dinar, sekitar 15 triliun. Udah nyiapin berapa? Mau nyanyi Utsman bin Affan. Dan itu ahli surga loh, dijamin masuk surga bahkan. Wakaf Utsman bin Affan itu di 3 lokasi yang disebut oleh Ibnu Sa'ad aja, itu mencapai hampir 1 juta dinar, hampir 5 triliun wakafnya. Tahu perdagangan Utsman yang paling menonjol? Kana bazzazan, dia tukang baju, jual baju, kain. Iya, bajunya ya itu untuk dijual ke raja-raja gitu loh, ke pesta-pesta para pembesar, kain sutra dari Cina, nah kayak gitu. Ya lumayan untungnya kalau itu ya, kira-kira. Sekarang juga yang kaya di dunia termasuk pemilik merek-merek pakaian kan, parfum, pakaian, Zara, kayak gitu. Jadi para sahabat seperti itu. Bunda Khadijah itu ya diantara jualannya ya itu. Ingat, Bunda Khadijah nggak punya toko, punya gudang. Iya, karena memang nggak jual retail Bunda Khadijah, nggak jualan di Mekah punya toko Khadijah, nggak ada, dicari di mana, gitu loh. Nggak. Perdagangan Bani Hashim, perdagangan Quraisy secara umum itu bukan retail, dia distributor sebenarnya. Barang dari mana dibawa ke Mekah dijual di mana, gitu loh. Dapat dari Cina melalui pelabuhan di Yaman, di Oman, Bahrain, kemudian diambil ke Mekah, dijual di pasar Mekah, Ukaz, itu pasar internasional, atau kemudian jualnya ke Syam, Romawi, untuk pasar Afrika Selatan, Afrika Utara, pasar Eropa.
Kaukasus. Nah itu dia. Jadi begitu cara mainnya. Nah, Bunda Khadijah itu dari lingkungan ini. Ini yang membuat kemudian kenapa Bunda Khadijah begitu luar biasa. Artinya bukan sekedar pemilik kekayaan warisan dari orang tua, tapi kemudian sebagai pengusaha mengembangkan kekayaan itu dengan perdagangan yang luar biasa. Kalau kita baca riwayat-riwayat klasik disebutkan bahwa Bunda Khadijah itu volume perdagangannya itu hanya bisa disamai oleh kumpulan konsorsium beberapa pengusaha kelas menengah. Jadi kalau ada beberapa orang kongsi pedagang, Bunda Khadijah sendirian. Sama itu. Di level itu. Maka Bunda Khadijah itu menarik sosok ini. Dari latar belakang keluarga pengusaha, terhormat, terpandang. Di sisi lain beliau sendiri adalah sebagai seorang pengusaha yang handal. Nilai perdagangannya besar. Dan tentu jaringannya luas, itu pasti sudah. Dari mulai memiliki budak, memiliki pelayan, memiliki orang-orang yang memang di hire atau di upah untuk membawa barang dagangan, kemudian mitra dagang dan seterusnya. Nggak mungkin pedagang nggak punya itu. Dan itu di mana-mana. Yang dalam riwayatnya disebutkan ke pasar Busra. Busra itu adalah pasar Romawi, pasar yang menghubungkan Jazirah Arab dengan Eropa. Kemudian ke Hubasyah. Hubasyah itu pasar Tihama yang menghubungkan Yaman dengan Afrika, Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Antar benua perdagangan Bunda Khadijah itu. Pasar-pasarnya itu. Nah, yang menarik kemudian Bunda Khadijah itu disebut At-Tahirah. Di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah menjuluki Bunda Khadijah sebagai wanita suci. Karena kehormatannya, karena iffahnya, menjaga kesuciannya, hubungannya dengan orang di sekitarnya. Ini yang luar biasa, ini yang susah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan khairun nisa'iha Maryam, sebaik-baik wanita adalah Maryam. Maryam itu wajar menjadi sosok yang luar biasa itu karena memang diasuh oleh Nabi Zakaria, dibesarkan di tempat ibadah, dan kemudian langsung sampai makanannya aja diantarkan oleh malaikat. Kullama dakhala Zakaria gitu. Alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di tempat di mihrab ini maksudnya tempat ibadahnya. Wajada indaha rizqa. Selalu ada makanan. Dari mana makanan ini? Kamu kan gak keluar dan tidak ada yang bawa ke dalam. Ya gak tahu, ada yang ngantarkan gitu aja. Coba, kalau kemudian Maryam menjadi wanita suci, karena memang Allah menghendaki kehadiran Nabi Isa dengan cara itu. Tapi kan prosesnya bisa kita terima dalam arti wajar. Sementara Bunda Khadijah disebut wanita suci di tengah masyarakat jahiliyah sebagai pengusaha besar yang banyak jaringan, mitra dan sebagainya. Ini artinya memang kepribadian dan sosok Bunda Khadijah itu istimewa. Busuknya jahiliyah Mekah itu kayak apa sih? Baca saja Islam atau Arab atau Mekah lah, pra-Islam, Mekah sebelum Islam. Baca baik-baik. Baca di Mubarakfuri silahkan, baca di An-Nadwi silahkan. Akan kita dapatkan gambaran betapa busuknya jahiliyah itu. Tapi Bunda Khadijah At-Tahirah, wanita suci.
Maka ketika Rasulullah SAW menyandingkan keistimewaan ini gitu, dengan wanita-wanita mulia, khairun nisaiha Maryam wa khairun nisaiha Khadijah, kita akan dapatkan satu angle yang khas, yang begitu istimewa dari Bunda Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Kebaikan dan keistimewaan ini terus berlanjut dari masa jahiliyah sampai masa Islam. Berlanjutnya itu terus tumbuh, naik. Jadi kalau kita itu kan, kita nerimalah secara umum insya Allah ya. Iman kita itu fluktuatif, naik turun, yazidu wa yanqus. Kalau grafiknya Bunda Khadijah itu susah secara umum untuk kita dapatkan seperti kita. Karena Bunda Khadijah itu dari jahiliyahnya seperti itu masuk ke masa Islam itu kayak terus naik terus. Susah menemukan celahnya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bunda Khadijah itu malaikat, enggak. Tapi sebagai manusia memang sempurna. Sempurna. Luar biasa. Dan menyatakan sempurna itu Rasulullah SAW. Kamu la minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Ya iyalah, para nabi aja ada berapa jumlahnya. Walam yakmul minan nisa illa arba. Tapi perempuan yang sempurna hanya 4. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Bunda Khadijah, ketika saya katakan tadi, beliau begitu sempurna, dan kemudian kesempurnaan itu menjadi bagian anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Sebenarnya antara Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW itu punya banyak hubungan. Terhubung dari Qusay, sama-sama keturunan Qusay. Oke, tapi lebih dekat lagi. Orang-orang di sekitar Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah itu sebenarnya mereka punya hubungan yang sangat erat. Secara umum, hubungan antara klan Bani Hashim dan Bani Asad sangat dekat. Dan itu terlihat dari pernikahan antara dua klan ini. Ada Zubair bin Awam, itu terkenal, sahabat Nabi SAW. Ibu Zubair adalah Sofiyah. Sofiyah itu bibinya Rasulullah SAW. Jadi bibinya Rasulullah SAW itu menikah dengan saudara Bunda Khadijah, Awam bin Khuwailid. Sehingga Zubair bin Awam itu sebenarnya di satu sisi sepupunya Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Khadijah sekalipun. Jadi mereka ini sebenarnya sangat dekat. Sehingga jangan sampai ada pikiran bahwa Bunda Khadijah itu baru kenal Rasulullah SAW sebelum menikah atau menjelang nikah. Enggak. Mereka itu tinggal di satu kota Mekah. Oh tapi kan satu kota belum tentu kenal. Iya emangnya kota Bandung apa? Kota Mekah itu kecil, zaman itu apalagi kecil. Pemukiman yang disebut kota Mekah. Pemukiman penduduk, yaitu seluas Masjidil Haram sekarang. Bahkan Masjidil Haram sekarang udah lebih luas dari kota Mekah dahulu. Karena banyak bukit yang sudah dibobok itu untuk dijadikan area masjid. Yang namanya kota Mekah itu ya area masjid utama, Masjidil Haram itu. Dengan halamannya udah segitu. Apalagi blok rumah Bunda Khadijah dengan blok rumah Rasulullah SAW itu sama itu. Di bagian ke arah mana itu ya berarti? Saya paling, maksudnya barat timur itu paling bingung kalau di Mekah saya. Kang Daan kan baru pulang nih. Timurnya itu belah mana Kang? Sofa Marwah kan bertolak belakang. Timurnya yang mana? Yang Sofa yang Marwah?
Ada yang ingat timur. Saya dari dulu sejak kuliah saya itu paling nggak bisa menentukan timur, barat, selatan, utara di Mekah. Paling nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ada yang ingat nggak? Kanan. Pokoknya kalau kita dari Sofa ke Marwah, blok perumahan Bunda Khadijah, Rasulullah SAW itu di sebelah kanan. Kalau kita dari Sofa ke Marwah, itu pun dari tengah, bukan dari Sofa. Sofa itu blok klan Bani Makhzum, Abu Jahal tuh di situ, gitu loh, dekat Sofa. Makanya Al-Arqam, Darul Arqam itu ada di kaki bukit Sofa, karena memang itu adalah kelompok pemukiman Bani Makhzum. Ummu Salamah, gitu loh, Khalid bin Walid, Abu Jahal itu di sekitar situ. Jadi kalau pada mau keluar itu dari masjid kemudian melalui pintu gate King Abdul Aziz mau ke Ajiad, nah itu sebenarnya melewati rumahnya Khalid bin Walid dan juga Abu Jahal. Cuman pada nggak sadar ya, pada ngasih burung merpati aja di situ itu. Padahal emang di situ kawasannya, kawasan perumahan Bani Makhzum. Tapi kalau Bani Hashim, Bani Asad itu ke tengah, kemudian ke kanan, gitu, mendekati ke Marwah ke kanan, gitu, situ. Tempat pemboikotan di sebelah kanan lagi, gitu. Itu kalau tahu arah-arahnya ke situ. Oke, jadi mereka itu kenal, tahu, gitu loh, tahu. Rasulullah SAW tahu Bunda Khadijah, Khadijah tahu Rasulullah SAW sebelum menikah, jauh sebelum menikah. Dari sejak masa kanak-kanak udah tahu. Mekah tuh nggak gede zaman itu, gitu ya. Dan mereka berada di kurang lebih di kawasan atau blok yang berdekatan, gitu lah. Jadi kenal. Maka sebenarnya kalau kita bicara tentang pengenalan karakter, pahamlah sejak awal itu. Lingkungan keluarganya ngerti betul, gitu loh. Sehingga itu modal yang sangat penting bagi mereka untuk kemudian sampai ke titik yang mengantarkan mereka ke pelaminan. Nah, tapi memang yang membuat kemudian menarik itu, proses pernikahan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Kan sudah kenal ini, kan seharusnya ya udah langsung aja gitu kan. Tinggal datang, enggak. Di usia 25 tahun, gitu ya. Di saat Bunda Khadijah sudah dikenal sebagai At-Tahirah dan Rasulullah SAW di 25 tahun itu dikenal sebagai Al-Amin. Coba bayangkan nih, ini semuanya julukan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam arti, ini bukan julukan kehormatan karena dia tamu atau undangan dikasih julukan. Apalagi di musim kampanye. Bukan. Ini karena pengalaman, karena pergaulan. Dari pengalaman hidup itulah kenapa kemudian Bunda Khadijah dikenal, dijuluki At-Tahirah. Sementara Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Di usia 25 tahun Rasulullah SAW itu sudah malang melintang di dunia transaksi, di dunia muamalah. Dan dari transaksi dan muamalah itu, orang-orang mengenal Rasulullah adalah seorang amanah. Selain jual beli, di dunia perdagangan saat itu, salah satu muamalah yang dikenal itu adalah wadiah. Sekarang juga ada di bank syariah wadiah. Cuman wadiah itu kalau sekarang komersil. Kalau dulu wadiah itu bukan komersil, sosial. Apa itu wadiah? Titipan. Gitu ya. Coba kalau nggak komersil, bank syariah bangkrut. Saya nitip uang saya ya. Yang namanya nitip, pertama ya. Yang dititipi itu harus menjaga. Jangan sampai berkurang, jangan sampai rusak kalau barang, jangan sampai dan seterusnya. Satu. Tapi yang dititipi tidak boleh mengambil keuntungan secara komersil. Namanya dititipi.
ketika orang yang menitipkan itu mau ngambil harus dibalikan apa adanya. Itu wadiah, itu titipan sebenarnya. Loh, terus untungnya di mana? Emang wadiah bukan komersil, itu sosial. Keuntungannya adalah reputasi. Keuntungannya adalah amanah, kepercayaan. Dan itu penting, reputasi itu. Itu portofolio yang paling penting dalam bisnis kemudian. Kalau seorang itu sudah dikenal jujur, dikenal amanah, gitu lah, bisa dipercaya, itu gampang tuh dapat kontrak. Ingat, amanah itu bukan sekedar jujur. Jujur itu sebenarnya bagian dari amanah. Dalam bahasa Arab, jujur itu sidq. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Dalam hadis Rasulullah SAW. Hendaklah kalian jujur karena jujur itu akan mengantarkan kepada segala kebaikan. Tapi kalau amanah, nah ini dua istilah yang berbeda. Sidq dengan amanah. Amanah itu lebih luas dari jujur. Amanah itu orang yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena jujur, satu. Kedua, ketika amanah itu dititipi tadi, intinya dititipi, seperti masuk wadiah, diberi kepercayaan, bentuknya macam-macam. Bisa titipan, bisa kontrak, bisa mudharabah, bisa macam-macam. Orang yang diberi kepercayaan itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas, kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Kalau seorang itu dipercaya jadi pejabat, untuk menjadi pejabat amanah, berarti dia selain jujur, dia sanggup dan mampu menyelesaikan urusan-urusan masyarakat. Mengangkat taraf kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, menyelesaikan kesulitan masyarakat, itu baru amanah. Kalau ada pemimpin diangkat atau ya kalau ada orang diangkat menjadi pemimpin tapi kemudian tidak berhasil menyelesaikan masalah rakyatnya, berarti dia tidak amanah. Amanah itu bukan sekedar jujur, itu masalahnya. Sekarang begini, ketika Rasulullah SAW dipercaya untuk membawa barang dagangan Bunda Khadijah, apakah sekedar bahwa barang dagangan itu tidak hilang? Kalau dalam bisnis, apakah cuma sekedar itu? Enggak dong. Yang namanya bisnis ketika dipercaya kontrak itu kan artinya bisa untung kan? Kalau bisnis untung nggak sih sebenarnya targetnya? Ini kayak nggak yakin atau nggak setuju aja. Kalau bisnis itu targetnya untung nggak sih? Bunda Khadijah ketika mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah SAW itu targetnya untung nggak? Oh iya dong, masa orang pengusaha targetnya bukan untung? Betul, dalam keuntungan itu yang dicari keberkahan, betul. Tapi ya untung dulu, gitu loh. Masa berkah nggak untung gitu loh? Justru berkah itu menunjukkan bahwa ada keuntungan, maka keuntungan itu jadi berkah kan gitu. Itu yang diinginkan, bukan sekedar volume. Tapi untung dulu dasarnya, namanya bisnis untung. Jadi ketika kemudian dipercayakan amanah itu bukan berarti kemudian barangnya nggak hilang, pas balik persis seperti sedia kala. Itu mah bukan dagang namanya tuh, gitu loh. Kenapa Rasulullah SAW disebut amanah? Karena ketika beliau dipercaya membawa barang dagangan, selalu membawa keuntungan yang besar. Ya kalau bawa keuntungan berarti nggak hilang kan, pasti. Itu pasti. Jadi amanah itu bukan sekedar jujur sekali lagi, tapi kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diamanahkan. Kalau politik, jabatan politik, berarti harus menyelesaikan urusan rakyat. Kalau urusan rakyat tidak terselesaikan, Anda khianat sebagai pemimpin. Ini definisi yang tepat tentang amanah. Jadi amanah itu bukan sekedar nilap uang, tapi mampu nggak menyelesaikan masalah. Kalau jabatan publik ya, makanya Kang Daan berat jadi pejabat publik teh. Susah tidak berkhianat, karena kalau gagal memimpin berarti khianat, walaupun dia jujur. Nah Rasulullah SAW itu di level itu.
Bayangkan dalam satu keterangan di usia 25 tahun itu lam yu'raf lahu ismun illa al-amin. Yang namanya Muhammad itu di Mekah tidak dikenal dengan julukan apapun selain Al-Amin. Yang berarti kalau ada yang menyebut nama Al-Amin atau julukan Al-Amin itu langsung terasosiasikan dengan Muhammad. Wow. Padahal orang yang amanah itu kan gak satu sebenarnya. Cuman julukan itu sudah kadung sangat-sangat melekat dengan pribadi Rasulullah SAW. Jadi ini dua modal atau modal masing-masing sebelum menikah itu. Rasulullah SAW Al-Amin di usia 25 tahun, Bunda Khadijah At-Tahirah. Perpaduan gabungan antara amanah dan kesucian. Wanita suci dan laki-laki amanah. Dan amanah itu mencerminkan kualitas manusia yang sangat tinggi. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan la imana liman la amanatalah. Rasulullah SAW sampai mengatakan tidak benar iman seseorang. Coba, iman kita tuh error kalau orang tersebut tidak amanah. Dari kata amanah itu, tadi ada kata iman, ada kata aman, keamanan, ketenangan, kan gitu ya. Coba kan. Ada kejujuran di dalamnya. Ada kemampuan, skill, keterampilan. Dua sifat, suci, amanah, bergabung. Pernikahan Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah dimodali dengan dua hal ini, tetapi dalam prosesnya sekali lagi tidak sederhana. Kenapa? Mulai dari sini, keterangan Ibnu Ishaq. Wa kanat Khadijatu yawma idzin awsata nisa'i Quraisyin nasaban wa a'zamahunna syarafan wa aktsarahunna malan. Kullu qaumiha kana harisan 'ala dzalika minha law yaqdiru 'alaihi. Ini menjelang sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Keterangan ahli sejarah Ibnu Ishaq, Khadijah saat itu dikenal sebagai seorang wanita terpandang bangsawan dari keluarga yang sangat mulia, sangat kaya raya, ya. Dan semua laki-laki di Mekah ingin memperistrinya, andai saja bisa. Kenapa? Bunda Khadijah kan janda waktu itu. Bahkan beliau sudah 2 kali ini menjanda. Kenapa menjanda? Suaminya meninggal. Dua-duanya meninggal. Menikah pertama kepada seorang pemuka Bani Tamim dari timur, meninggal. Kemudian menikah lagi dengan pemuka Quraisy dari Bani Makhzum, meninggal. Dari 2 pernikahan ini Bunda Khadijah punya 3 anak, kecil-kecil. Kemudian Bunda Khadijah menjanda. Nah, dengan statusnya sebagai janda dan terpandang, bangsawan, kaya raya, cantik jelita, wajar kan kalau banyak laki-laki yang pengen kan? Normal kan? Dan yang pengen itu bukan sembarangan.
Iya, Bunda Khadijah, di level Bunda Khadijah. Yang menginginkan itu tokoh-tokoh. Tapi semuanya mental. Kana harisan ala dhalik. Lau yaqdiru alaih. Masalahnya enggak ada yang diterima, proposalnya ditolak. Bukan apa-apa, bukan Bunda Khadijah tidak mau nikah lagi. Bukan Bunda Khadijah trauma setelah 2 kali pernikahannya. Enggak. Bunda Khadijah pengen nikah, pengen. Akan tetapi Bunda Khadijah tidak menemukan yang tepat. Setelah 2 kali menikah itu, tidak menemukan laki-laki yang pas. Karena ekspektasi Bunda Khadijah naik. Itu masalahnya. Lah sekarang kira-kira apa yang ada di benak ataupun dalam pikiran Bunda Khadijah? Laki-laki macam apa yang diinginkan? Susah lah. Kalau laki-laki yang datang itu mengandalkan modal apa? Bangsawan. Aku juga bangsawan. Artinya bukan gadis dusun gitu loh ya, gadis desa yang kemudian menjadi putri karena dipinang oleh pangeran. Enggak, Bunda Khadijah enggak gitu. Atau bawa modal uang, kan lah bisa ditanya, emang saldomu berapa? Kan begitu kalau Bunda Khadijah. Lah iya, Bunda Khadijah itu saldonya ngeri loh. Yang paling mudah untuk menggambarkan kekayaan Bunda Khadijah itu ketika Rasulullah SAW dan seluruh pendukungnya diboikot. Itu udah kehabisan modal itu. Iyalah 3 tahun diboikot, tidak boleh berdagang, tidak ada transaksi dan seterusnya. Itu Rasulullah kemudian menemui sang istri, engkau tahu keadaan kita. Sulit sekali ini dan modal sudah nggak ada gitu. Masalahnya kalau aku terus menggunakan kekayaanmu yang selama ini ada itu, artinya diberikan, dikuasakan oleh Bunda Khadijah, pakai aja. Aku malu. Artinya sudah terlalu banyak kekayaanmu yang dipakai untuk membiayai orang-orang di boikot ini. Tapi kalau enggak, aku takut kepada Allah. Karena akan banyak orang terlantar kan. Itu Bunda Khadijah melihat sang suami Rasulullah SAW murung begitu. Itu kemudian memanggil beberapa tokoh Quraisy, termasuk Abu Bakar. Ingin dipersaksikan. Kemudian Bunda Khadijah mengambil simpanannya. Diceritakan oleh Abu Bakar, simpanan itu apa? Emas batangan. Kata Abu Bakar, aku di sini, ada orang di depanku, itu ditumpuk. Itu menghalangi antara aku dengan orang itu di depanku. Aku nggak bisa melihatnya oleh tumpukan emas itu. Kira-kira berapa kilo ya? Lumayan kayaknya ya, Bunda Khadijah itu. Ya kayak gitu. Makanya kalau laki-laki datang bawa kekayaan, emang berapa saldomu? Kan gitu loh. Artinya bukan itu yang membuat laki-laki itu istimewa bagi Bunda Khadijah. Apalagi modal apa? Ganteng? Alah. 3 hari doang. Laki-laki ganteng kan cuma seminggu. Gitu. Setelah itu kan alah gitu. Aslinya yang akan keluar. Apa sih? Ekspektasi Bunda Khadijah itu apa? Setelah 2 kali menjanda. Laki-laki macam apa? Nah kita akan dapatkan keterangannya ketika Bunda Khadijah curhatan sama temannya Nafisa. Dari situ akan ketahuan. Dan dengan kemudian apa yang dilakukan Bunda Khadijah terhadap Rasulullah SAW. 2 hal ini sebenarnya akan membuktikan kepada kita sebenarnya seperti apa, laki-laki seperti apa yang diinginkan oleh Bunda Khadijah. Sisi apa yang dikejar oleh Bunda Khadijah dari seorang laki-laki. Tentu bukan hal tadi itu, bukan kekayaan, bukan kehormatan dalam arti keluarga terpandang, bangsawan, bukan juga masalah paras ataupun tampang, bukan. Sesuatu yang hilang dari manusia jahiliyah. Keluhuran jiwa, spiritual, kehausan jiwa, itu yang dicari Bunda Khadijah. Dan itu tidak beliau temukan di sembarang laki-laki di Quraisy. Padahal di Ka'bah loh, di tempat ibadah, gitu. Nyari yang spiritualnya tinggi gak gampang. Lagi-lagi Bunda Khadijah itu sudah kenal, Muhammad itu kenal.
Cuman masalahnya untuk masuk ke level, ke titik ini nggak bisa sembarangan. Bunda Khadijah itu sebenarnya dialah yang maju ke Rasulullah SAW untuk mengajukan proposal membawa barang dagangannya. Setelah Bunda Khadijah menerima informasi dari seseorang bahwa Abu Talib berbicara dengan Muhammad. Pembicaranya kurang lebih begini. Kata Abu Talib, Muhammad, untuk tahun ini sudahlah jangan bawa barang dagangan milik paman-pamanmu. Karena itu yang biasa beliau lakukan. Karena dari situ Rasulullah tidak mengambil keuntungan. Kau tuh sudah dewasa, sudah cukup umur untuk memiliki modal usaha sendiri. Caranya miliki uang sendiri, kekayaan sendiri. Kalau begitu bawa barang dagangan milik orang lain supaya ada bagi hasil lah, ada upah lah dan sebagainya. Dan ini saatnya ke Syam sana. Dan aku minta engkau bawalah barang dagangan Khadijah. Jadi paman yang merekomendasikan. Kenapa? Karena Khadijah selalu mengambil orang terbaik dan memberi upah terbesar. Tuh, mainnya memang kelas itu, Bunda Khadijah itu. Jadi selalu mengupah orang terbaik dan kemudian memberi upah yang terbesar di antara pedagang yang lain. Gak apa-apa kan ngasih gaji besar, tapi kan juga keuntungannya lebih besar. Kan itu intinya. Nah, Rasulullah SAW diam. Berita ini sampai ke Bunda Khadijah. Bunda Khadijah langsung ngirim proposal. Aku tidak tahu kalau engkau mau membawa barang dagangan selain milik keluargamu. Kalau saja tahu dari kemarin-kemarin aku sudah ajukan proposal. Aku sudah menyiapkan untukmu upah 2 kali lipat yang biasa aku berikan kepada orang lain. Bayangkan. Biasanya saja Bunda Khadijah itu memberi upah terbesar. Lah sekarang langsung dikunci Rasulullah SAW. Kira-kira nolak gak orang kayak gitu? Ya susah nolak lah. Kan ekspektasi umumnya biasanya dapat berapa sih? Dapat sekian. Oh kalau dapat sekian aja udah tinggi kan? Paling tinggi di Mekah. Itu Bunda Khadijah 2 kali lipat dari yang aku berikan. Nggak dikunci udah. Ya nggak nolak lah Rasulullah SAW. Itulah ceritanya. Yang menarik di titik ini ada sosok Maisarah menemani perjalanan selama kurang lebih 2-3 bulan. Dagang itu sekali jalan 2-3 bulan loh ke Syam. Ke Busra, pasar Busra itu pasar Romawi. Dari Mekah 1250 km, pulang pergi 2500 km. Gak bisa perjalanan cepat. Naik unta masalahnya. Dan itu singgah di sekian pasar. Jadi bukan Mekah Busra, enggak. Mekah, pasar ini, dan selama itu transaksi. Coba, di sini kalau enggak amanah kan. Kan kalau ke pasar Busra makan catatannya cuma satu, kalau ini kan banyak catatan. Jadi dijual di satu pasar transit, kemudian ada yang laku, kemudian beli barang dagangan setempat, kemudian dimasukkan ke modal awal, kemudian dibawa, dan seterusnya begitu. Kalau enggak catatannya enggak akurat, kemudian enggak amanah, enggak bisa. Nah, 2-3 bulan, Maisarah itu siapa? Bisa dikatakan sekpri kalau bahasa sekarang. Sekretaris pribadinya Bunda Khadijah. Laki-laki itu. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Bukan orang Bandung soalnya, kalau orang Bandung Maisarah perempuan. Begitu pulang dari perdagangan itu, ini yang menarik adalah dialog antara Bunda Khadijah dengan Maisarah. Jadi Bunda Khadijah itu kaget. Pertama apa? Karena ternyata keuntungan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat. 2 kali lipat dari keuntungan yang biasa didapat oleh orang lain yang membawa barang dagangan Khadijah. Ini aja udah mengerikan. Bunda Khadijah selalu mempekerjakan orang terbaik dan menghasilkan keuntungan besar. Begitu Rasulullah membawa 2 kali lipat keuntungannya. Kan dari situ Bunda Khadijah pantas bertanya kan, bagaimana sih dia berdagang? Maisarah cerita tuh, dia gini. Wow. Kesimpulannya, ini pertanyaan yang wajar. Pertanyaannya kemudian naik. Dari bagaimana dia berdagang
menurutmu siapa sih sebenarnya Muhammad? Bagaimana dia? Orangnya, digali sifatnya. Artinya Bunda Khadijah itu sedang melakukan pendalaman. Tahu, Muhammad itu tahu, semua orang menyebutnya Al-Amin, dia gini, tahu. Sebelum itu pun tahu. Tapi sekarang dengan membawa barang dagangan, ini pendalaman saatnya. Dari bagaimana berdagang, kemudian bagaimana dia. Dari situlah kemudian Bunda Khadijah disebutkan ngobrol dengan Nafisa, teman curhatnya itu. Yang intinya begini, aku sudah temukan orangnya. Artinya sebenarnya mau nikah atau enggak sih? Mau, cuman enggak nemukan orangnya. Makanya yang sebelum-sebelumnya itu tertolak. Aku sudah temukan orangnya. Siapa? Muhammad. Makanya Nafisa langsung bilang, engkau ingin aku berbicara kepadanya? Jadi macomblang? Kata dia, iyalah gitu kan. Dari situ kita bisa memahami apa yang sedang dikejar, apa ekspektasi seorang Bunda Khadijah dari laki-laki yang akan mendampinginya sebagai suami. Bukan sembarang laki-laki. Tidak bisa lagi laki-laki seperti masa lalu. Di tingkat ini, di titik ini Bunda Khadijah melihat bahwa yang menjadi segala-galanya dalam hidup itu adalah keluhuran jiwa, keluhuran akhlak, kekosongan spiritual yang harus diisi dengan kemuliaan akhlak itu dan keluhuran jiwa itu. Dan itu beliau temukan setelah perjalanan ini dari sosok Muhammad. Sudah dipastikan, sudah dipegang. Ya cukup 2 bulan itu. Safar, itu kan safar 2 bulan itu. Kenapa disebut safar? Perjalanan jauh itu disebut safar. Safar itu dari sufur, artinya transparan. Safar itu yang akan membuka kedok seseorang secara transparan. Dalam perjalanan jauh orang itu akan kelihatan kok karakter aslinya. Penyabar atau enggak, suka ngomel atau enggak, mementingkan diri sendiri atau suka bantu orang lain, ketahuan. Makanya itu salah satu tips untuk menggali karakter seorang calon menantu, Kang Daan. Kalau ada laki-laki datang, anak perempuan kita itu diuji dulu. Bawa safar, ajak jalan-jalan ke Maroko, ke Spanyol, 2 minggu cukup lah itu. Asik banget calon menantu digituin. Akhir tahun bisa bareng nanti Kang Daan. Iya, karena safar akan membuka, transparan akan terlihat dengan safar itu. Itu cukup untuk menggali itu. Apalagi 2 bulan, apalagi dengan membawa barang dagangan, apalagi dengan amanah. Coba seorang pengusaha seperti Bunda Khadijah, bagaimana gak tertarik dengan sosok Rasulullah SAW? Dari sisi apa? Sisi bisnisnya, tuh hasilnya 2 kali lipat keuntungannya. Ngapain nyari orang lain kalau sudah ada ini? Tapi kan bukan hanya itu Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sudah memiliki segalanya. Tinggal apa? Apa yang menjadi kekosonganku, itulah yang harus terisi. Laki-laki seperti apa yang bisa memberikannya? Hanya Muhammad. Hanya Muhammad. Ketika Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Itu kan yang dimiliki Rasulullah SAW. Modal awal beliau itu. Sehingga Bunda Khadijah gak ragu. Nafisa itu langsung diajak gabung di situ. Project. Nih. Ini pernyataan Nafisa. Fa'arsalat nidasisan ila Muhammadin ba'da an raja'a min 'iriha min asy-Syam. Udahlah pakai bahasa Indonesia aja langsung terjemahan. Kata Nafisa, Khadijah kemudian mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad setelah dia kembali dari Syam dalam rangka membawa dagangan Khadijah. Setelah berjumpa dengan Muhammad, aku berkata, Muhammad, apa yang sebenarnya menghalangimu untuk menikah?
Wah, ini misi. Tapi pertanyaannya asik. Pertanyaan itu to the point. To the point tapi betul-betul menggali. Rasul tidak sadar ini, lagi digali nih. Usia udah 25 tahun, pemuda, terpandang, dan. Kenapa belum menikah juga? 25 tahun. Apa yang menghalangimu? Rasulullah menjawab, Nafisah, kamu kan tahu aku. Artinya ini masalah yang zahir sekali. Ma indi ma atazawwaju bih. Aku tidak punya modal, belum punya cukup modal untuk membangun rumah tangga. Berarti masalah apa? Masalah anak muda sekarang. Kan biasanya itu alasannya kan? Gitu ya. Enggak ada yang lain, hanya ini. Hanya ini. Oke, kalau itu masalahmu, dengarkan aku. Bagaimana kalau ada seorang wanita yang bersedia kau nikahi dan dia tidak mempermasalahkan kekuranganmu? Wah, kan ini masalahmu kan? Oke, masalahmu meremaja. Sementara wanita ini, gitu ya, fakaifa idza du'ita ila jamalin wa malin, cantik jelita wanitanya, kaya raya, kemudian terpandang mulia gitu ya, dan setara denganmu, kau nolak nggak? Kata Rasulullah, nah ini Rasulullah nih, ini bukan kayak laki-laki di lingkungan kita nih, ada jaim-jaimnya dikit, masa ada yang kayak gitu, gitu. Enggak, beliau langsung bilang, emangnya siapa wanita seperti itu? Tidak mempermasalahkan kekuranganku dan dia memiliki segalanya itu dan mau aku nikahi, bersedia aku nikahi. Emang ada wanita itu? Siapa dia? Khadijah. Ketika mendengar nama itu, Rasulullah nggak pura-pura kok. Langsung begini beliau. Terus bagaimana aku menghubungi Khadijah untuk urusan kayak gini? Alayya, biar aku yang menyelesaikan. Iyalah comblangnya. Subhanallah. Ya sudah diurus. Itulah yang kemudian mempertemukan dua keluarga. Dari situlah terjadinya pernikahan. Pernikahan ini hanya 2 bulan, 25 hari setelah pulang dari perjalanan dagang. Artinya enggak lama, hanya 3 bulan. Kurang dari perjalanan dagang ke Syam. Itu artinya memang Bunda Khadijah gercep. Ya jelas di sini yang gercep siapa sih? Bunda Khadijah kan? Kan Rasulullah SAW belum kebayang saat itu untuk menikah. Merasa belum cukup modal kan gitu. Lah Bunda Khadijah. Artinya memang Bunda Khadijah itu sudah, apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Nyidekin istilahnya katanya. Kalau orang Jakarta bilang nyidekin. Jadi Bunda Khadijah itu memang pada dasarnya ingin menikah. Satu sisi. Pada dasarnya Bunda Khadijah memang sudah mengincar Rasulullah SAW. Jelas. Yang dibutuhkan Bunda Khadijah itu cuma pendalaman. Makanya safar itu memang menyelesaikan itu semua. Begitu selesai, begitu semuanya sudah didapat, lengkap sudah. Kurang apa? Testimoni dari kanan kiri gitu loh. Ya sudah, istilahnya bismillah, kejar kan gitu. Cuman dengan cara yang elegan, mulia. Sampai Rasulullah nggak sadar kan kalau sebenarnya Nafisah itu memang sebenarnya orangnya Khadijah. Gitu ya. Ya nggak main kasar gitu loh. Artinya nembaknya nggak kasar gitu. Kan bahasa kita kan gitu. Subhanallah. Para wanita itu emangnya salah kalau kemudian istilahnya nembak calon suami? Secara hukum salah nggak sih? Salah. Saya bilang secara hukum loh, bukan secara budaya. Secara hukum salah nggak sih? Enggak, secara hukum enggak sebenarnya. Ya Allah, kalau ada calon yang sudah kelihatan, tahu segala sisinya atau banyak sisinya,
Ngapain nunggu? Mudah-mudahan dia datang. Lah kalau nggak datang gimana? Siapa yang gigit jari? Kan gitu. Kurang lebih Bunda Khadijah tuh begitu. Lah ngapain nunggu? Lah nanti kalau dia kemudian, kan yang rugi sendiri kan. Toh Bunda Khadijah memang sudah dari awal sudah mengidam-idamkan. Tinggal masalahnya pendalaman, pembuktian lebih jauh, lebih dalam. Sudah dari Maisarah sudah lebih jauh cukup. Karena Maisarah orang kepercayaannya selama ini. Nah, dari situlah pernikahan itu terjadi. Pernikahan yang sederhana. Bagaimana sederhana? Keluarga Rasulullah SAW, dalam hal ini paman-pamannya, menemui keluarga Bunda Khadijah. Ayahnya sudah meninggal, pamannya adalah itu yang menjadi wali, Amr bin Asad. Abu Talib menyampaikan khutbah pidato lamaran. Begitu kemudian diterima lamaran itu, langsung akad. Jadi lamaran dan akad itu di satu hari yang sama. Gitu deh. Bukan di satu hari lagi, di satu kesempatan yang sama. Ini bukan berpikir gini, wah itu kayaknya dadakan ya akadnya. Jadi tadinya niat lamaran, kemudian karena ya sudahlah sekalian aja akad. Enggak dadakan, memang begitu pelaksanaannya. Lamaran diterima, ya langsung aja akad. Subhanallah. Dan lagi-lagi Abu Talib menegaskan tadi masalah yang Rasulullah SAW bilang, aku tidak memiliki modal untuk membangun rumah tangga. Itu dikemukakan oleh Abu Talib di majelis ini. Iyalah, Abu Talib harus jujur dalam hal ini, bahwa Rasulullah SAW secara ekonomi masih jauh dari kata mapan saat itu. Lah bayangkan, maharnya saja cuma 20 ekor unta betina, unta muda. Cuma ya satu ekor unta betina itu kira-kira yang muda itu 20 juta lah. Kali 20, 400 juta doang. Gitu lah. Loh, jangan bandingkan ke Sandar Bandung dong. Ini masalahnya siapa yang dinikahi Bunda Khadijah gitu loh. Masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang. Saya katakan tadi bukan retail pedagangnya. Mereka tuh berdagangi jauh kemana-mana. Itu biasa bawa 100 ekor unta gitu. Biasa aja. Kalau dikasih 20 ekor unta tuh gak gede-gede amat untuk gambaran orang saat itu. Apalagi pengusaha. Unta Abdul Muttalib yang dirampas oleh Abraha itu 200 ekor sekali ngerampas. Gitu loh. 20 ekor unta mah gak seberapa lah. Standarnya memang standar tinggi mereka. Tapi ngomong-ngomong tahu nggak maharnya Rasulullah SAW itu ke istri-istrinya biasanya berapa sih? Katanya mau ikut sunnah. Laki-laki kan suka begitu. Sunnah pernikahan itu di usia 25 tahun ikut Rasulullah kan gitu kan? Entarlah ikut sunnah Rasulullah 25 tahun. Iya jangan itunya doang dong, maharnya juga sunnah. Yang akhwat ya bilangnya. Maharnya Rasulullah SAW itu ke istri-istrinya itu antara 400 sampai 500 dirham. Kebayang berapa? Itu antara 40 sampai 50 dinar. 1 dinar 5 juta. Jadi antara 200 sampai 300 juta. Wahai kaum laki-laki, tapi ini sudah nikah sih, tenang aja. Itu maharnya, mahar Rasulullah SAW ke istri-istri itu kisaran begitu. Antara 200 sampai 300 juta rupiah. Katanya ikut sunnah kan ya. Jadi nanti ingetin aja, ikut sunnah Rasulullah, bagus ikut sunnah gitu. Termasuk maharnya gitu. Makanya bedakan antara sunnah dengan adah. Sunnah secara syar'i dan masalah adah ini masalah kebiasaan aja. Bukan di situ kok gitu loh. Repot kalau segala sesuatu yang dari Rasulullah itu jadi sunnah dalam arti sunnah syar'i. Repot. Haji naik unta, mau naik unta? Nggak mau naik pesawat, kan gitu. Iya. Rasulullah SAW tawafnya tawaf pakai unta kan? Nah, siapa yang pernah tawaf pakai unta? Kan nggak pernah. Ya makanya paham kata sunnah itu dengan tepat. Nggak semua yang dari Rasulullah SAW itu otomatis sunnah dalam arti mengandung bobot sunnah syariah, syarak. Oke. Nah,
Tapi kan katanya Rasulullah tidak punya modal. Kok 20 ekor unta? Iya, baca baik-baik pidato Abu Talib. Ma'ajiluhu wa ajiluh. Muhammad telah membuat kesepakatan denganku. Artinya tidak semuanya itu langsung dari Rasulullah, tapi juga sebagian minjam kepadaku. Jadi maharnya minjam, itu sunnah juga, repot juga nanti. Kemudian dibayarkannya ada yang ajil, ada yang ajil. Ada yang tunai, maksudnya ada yang kontan saat itu, tapi juga ada yang ditangguhkan. Jadi nggak semua dibayarkan sekaligus tunai. Kenapa dalam akad suka ada ungkapan itu? Dengan mahar sekian dibayar tunai. Karena untuk membedakan dengan nyicil. Gitu loh. Boleh nggak nyicil? Mahar boleh nggak nyicil? Boleh. Oh, diuntungkan sekarang. Boleh nyicil, bahkan ngutang aja boleh. Artinya memang nggak dikasih di depan, ngutang ntar gitu loh. Nunggu tanggal 2 gitu. Jadi boleh, ngutang aja boleh, nyicil boleh. Kenapa ada kata-kata tunai? Karena memang boleh nyicil. Iya betul, pernikahan Rasul dan Bunda Khadijah itu di sebelum Islam, tapi memang setelah Islam pun kemudian dibolehkan begitu. Nggak harus tunai, nggak wajib tunai, gitu ya. Jadi tenang kaum laki-laki, gitu lah. Ada peluang lah, gitu istilahnya, keringanan. Jadi begitu ceritanya. Ini pernikahan yang benar-benar berkah. Karena kalau menimbang latar belakang Bunda Khadijah, wah itu nggak masuk itu. Loh ya iyalah. Bisa dianggap memalukan keluarga besar ini kan gitu. Tapi kan bukan itu, dari awal juga Bunda Khadijah bukan itu yang diinginkan. Lah kalau itu yang diinginkan malah laki-laki yang lain yang sudah mapan-mapan banyak sekali yang datang. Tapi kan bukan itu. Bunda Khadijah tahu apa yang diinginkan dari sosok Muhammad. Adalah satu sisi dari kehidupan yang selama ini tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Muhammad. Inilah yang membangun keseimbangan antara pasangan ini. Bunda Khadijah mendapatkan apa yang tidak dimiliki gitu dari Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW mendapatkan sosok Bunda Khadijah yang betul-betul menyeimbangkan kehidupannya. Apalagi kemudian Rasulullah SAW setelah itu menjadi Nabi dan Rasul dengan beban yang teramat sangat berat. Maka kehadiran Bunda Khadijah itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Kita lihat ini. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah diberitahu bahwa beliau akan menjadi nabi. Makanya kehadiran Jibril itu begitu menakutkan, dalam arti membuat Rasulullah SAW begitu panik. Beliau itu gemetar turun dari Gua Hira itu sampai ke rumah dan kemudian berkata kepada sang istri, Zammiluni, Dathiruni, selimuti aku, tenangkan aku. Ya iyalah, malaikat Jibril itu di atas Gua Hira itu tiba-tiba aja muncul. Kebayang gak di Gua Hira tiba-tiba muncul? Ya kalau di pasar mah ada orang kan banyak, malah di Gua Hira. Sudah gitu gak ngomong, langsung mendekap begini. Mendekap kencang sekali, kemudian dilepas. Rasulullah SAW tersengal-sengal dan berkata, Iqra. Wih, apanya ini? Apa-apaan ini kan? Mana biqari? Enggak usah baca. Didekap lagi, bukannya dikasih tahu. Baca, aku Jibril nih, kan gitu. Ada briefing itu. Aku diutus oleh Allah. Engkau tuh mau diangkat jadi nabi, itu makan briefing, enak. Ini enggak, dekap lagi, dilepas lagi. Iqra. Sampai 3 kali, Rasulullah enggak tahu apa-apa, bingung. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai ayat ke-5. Rasulullah lari turun. Sampai ke Mekah, belum reda itu panik. Dathiruni, zammiluni, selimuti aku. Bunda Khadijah menerima kehadiran Rasulullah yang panik itu. Itu
Enggak ikut panik. Ada apa suamiku? Kenapa engkau? Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Gitu. Enggak ada. Itu bukan Bunda Khadijah. Itu emak-emak. Pada umumnya. Bunda Khadijah disebutkan apa? Membuka pintu, membaringkan Rasulullah, menyelimiti Rasulullah, dan menunggu. Sampai Rasulullah SAW tenang dan sampai beliau yang mulai bicara. Bunda Khadijah tenang, nunggu. Ya Allah, matang betul ini. Sampai Rasulullah SAW tenang, kemudian Rasulullah mulai berbicara. Aku takut Khadijah, aku takut. Aku takut aku jadi dukun. Itu dalam riwayatnya. Rasul itu paling gak mau, paling takut itu didatangi jin, kemudian jinnya mau, ya gitu, mau nempel. Paling benci Rasul dengan itu. Karena Rasul tidak punya bayangan gitu, ini apa gitu, yang datang siapa kan kalau selain itu. Bunda Khadijah kemudian mengatakan ini kepada sang suami. Kalla, gak mungkin, tidak akan pernah, gak usah takut. Wallahi ma yukhzikallahu abadan, suamiku. Dengan apa yang kau alami itu, tidak mungkin Allah sedang atau hendak menghinakanmu, enggak mungkin. Jangan takut. Kenapa? Karena apa yang kau alami ini akan menjadi pertanda baik, bukan pertanda buruk. Kan Rasul takut itu pertanda buruk. Pertanda baik. Khadijah tuh nggak tahu ini apaan juga nggak tahu. Cuman sebagai istri yang matang, bagaimana cara menghibur suami dan dengan cara apa? Langsung. Bagaimana menenangkan suami bahwa ini bukan pertanda buruk, ini pertanda baik. Karena engkau ini selama ini orang baik. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Selama ini engkau selalu baik kepada siapapun, kepada keluargamu engkau silaturahim. Silaturahim itu ngapain sih? Ketemu kumpul lebaran gitu. Ah, itu kita. Atau pulang kampung. Silaturahim itu memang segala kebaikan kepada keluarga. Tapi yang namanya silaturahim. Yang paling menonjol dari silah itu apa? Ngasih duit. Jadi kalau silaturahim kumpul-kumpul saja nggak ngasih duit, itu sebenarnya belum sempurna itu silaturahim. Maksudnya menyelesaikan urusan ekonomi, beban ekonomi keluarga. Itu yang disebut innaka latasilur rahim. Sekali lagi silaturahim itu segala bentuk kebaikan, iya, tetapi apa yang paling menonjol dari silaturahim? Silah itu dalam bahasa Arab itu ngasih uang kok. Fa wasalahu. Ada kisah sahabat dengan Hasan cucu Rasulullah SAW. Fa wasalahu. Wasalah silah. Itu ngasih duit 1.000 dinar, 2.000 dinar, 5 miliar gitu loh. Itu silaturahim tuh. Jadi siapkan saja tiap lebaran gitu loh. Jangan yang biasa kan kalau lebaran itu tukar ke bank yang 2.000-an atau 5.000-an gitu. Jangan yang gitu. Kasih nomor rekeningnya sini. Jangan gitu. Transfer. Jadi bayangkan, keluargamu siapa yang tidak dapat kebaikanmu? Enggak ada. Engkau selalu jujur, wa tasduqul hadis, wa tahmilul kal. Al-kal adalah orang yang memiliki pendapatan tetapi beban hidupnya lebih besar dari pendapatannya. Contohnya, pendapatannya 10 juta sebulan, tapi beban hidupnya 15 juta. 5 jutanya dari mana? Pasti dia mengandalkan orang lain. Pasti. Iya kan, ada orang punya pendapatan tetapi bebannya lebih tinggi. Rasulullah SAW kalau ketemu orang seperti ini, itu bukan meringankan. Kurangnya berapa? 5 juta, ini 500.000. Ya syukur alhamdulillah. Iyalah seneng aja kan dikasih 500.000. Tapi kan itu meringankan namanya. Kalau tahmilul kal, berapa kurangmu? 5 juta, nih 5 juta. Nah itu Rasulullah SAW. Kalau punya masalah, coba bayangkan. Dan Rasulullah SAW masih hidup, asik kan? Asik. Masalahmu apa? Ini tahmilul kal. Nih aku selesaikan. Jangankan gitu, Rasulullah SAW itu
coba ngasih hadiah ke Rasulullah. Itu langsung beliau balikin, maksudnya beliau balikin itu bukan barang yang sama. Beliau kasih hadiah lebih besar, lebih banyak dari yang kita berikan. Itu Rasulullah SAW. Selalu begitu. Rasulullah SAW pernah dikasih unta gitu lah, oleh orang Badui. Orang Badui itu tahu Rasul itu suka membalas. Nah, yang dikasih sama orang Badui itu diterima untanya. Tapi Rasul juga punya unta yang lain kan. Beliau ngasih 3 ekor unta kepada orang itu. Membalasnya dengan 3 ekor unta, coba bayangkan. Itu yang membuat saya agak khawatir dengan Kang Daan. Nanti nganterin mobil ke rumah saya, nanti saya balikinnya gimana gitu kan. Kan repot itu. Jadi enggak usah lah Kang Daan. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Orang yang tidak memiliki pendapatan, penghasilan, itu diberdayakan oleh pemberdayaan. Kasbul ma'dum itu pemberdayaan. Wa tuqrid dhaif. Orang asing datang, itu kemudian dijamu sebagai tamu 3 hari. Bukan tamu tetangga, bukan. Kalau itu mah biasa tetangga mah. Orang dari luar, otomatis kan nggak ada penginapan. Kalau zaman itu ya. Itu dijamu 3 malam. Cukuplah orang musafir 3 malam mah. Orang kita juga biasa kalau ke hotel paling 3 malam gitu kan. Itu lama itu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan kalau ada orang yang terkena bencana, kehilangan, kebakaran, itu Rasulullah SAW akan langsung membackup. Itu beliau. Ini engkau wahai suamiku. Itu kata Bunda Khadijah. Enggak mungkin yang kau alami itu. Itu petanda buruk. Karena selama ini engkau orang baik. Dari situ Rasulullah mulai tenang. Coba. Nah tapi kan gak selesai. Tapi ini masalahnya apa? Yuk kita ketemu dengan Warakah. Barangkali dia punya informasi. Dia tahu tentang Alkitab. Konsultasi. Itu Bunda Khadijah. Sampai kemudian Rasulullah punya informasi awal. Ketika Warakah mengatakan, ini yang datang padamu itu malaikat. Ini Jibril. Seperti yang dulu datang kepada Musa. Hah? Informasi awal didapat dari situ. Itu berkat sang istri Bunda Khadijah. Makanya disebutkan begini. Ketika Rasulullah SAW menghadapi beratnya dakwah. Posisi Bunda Khadijah, jangankan kontribusinya berupa materi atau apapun, keberadaannya saja itu sudah sangat-sangat meringankan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala meringankan beban Rasulullah SAW dengan keberadaan Khadijah. Bayangkan, keberadaannya saja. Di luar Bunda Khadijah membantu apa, ngasih apa, keberadaannya saja sudah sangat meringankan. Bagaimana Bunda Khadijah keberadaannya sudah sangat meringankan. Disebutkan begini, Rasulullah SAW itu setelah dakwah terbuka keluar dari rumahnya, jangankan jauh-jauh, kadang-kadang di depan rumahnya itu sudah ada duri, sudah ada kotoran, sudah ada apa itu. Kadang-kadang sampai segitunya, apalagi sampai kemudian ketemu orang. Yang ini kemudian mencibir dengan gesturnya, yang ini dengan kata-katanya, yang ini bahkan naruh kotoran, yang ini dan bahkan pernah menyakiti secara fisik. Itu Rasulullah SAW mendapatkan segala perlakuan itu. Sebagai manusia itu berat loh, berat. Apalagi yang paling memberatkan Rasulullah SAW itu apa? Enggak ada yang beriman atau sedikit sekali yang beriman. Dengan segala tekanan itu, begitu Rasulullah SAW kembali ke rumah, mengetuk pintu, dan pintu terbuka, muncul wajah Khadijah dengan senyumnya menyambut, itu udah hilang. Keberadaan Bunda Khadijah itu begitu. Sehingga seberat apapun tekanan yang diterima Rasulullah SAW di luar, begitu masuk ke rumah itu sudah ringan. Besok itu beliau memulai aktivitas baru, dakwah di hari yang baru dengan semangat baru. Apa enggak penting keberadaan istri seperti itu? Wah itu istri idaman semuanya lah. Laki-laki kan memang kodratnya harus keluar kan, harus berbenturan kan. Dan laki-laki itu pada dasarnya jangan sampai cerita-cerita gitu kan, apa yang dialami di jalan gitu ya. Nanti repot, ceritanya panjang. Yang penting begitu kemudian masuk ke dalam rumah atau pintu dibuka, senyuman menyambut itu udah hilang semua itu. Betul apa betul?
Kira-kira ya. Subhanallah. Bunda Khadijah itu begitu. Rasulullah SAW tidak pernah mendengar sedikit pun perkataan Khadijah yang tidak menyenangkan. Nah itu masalahnya. Ini yang masalah bagi mama semua ini. Jadi selama, coba bayangkan berapa tahun sih Rasulullah SAW berumah tangga dengan Bunda Khadijah? 25 tahun berumah tangga. Rasulullah SAW tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Bunda Khadijah. Tindakan atau bahkan perkataan. Enggak pernah. Enggak pernah. Itu yang saya katakan Bunda Khadijah itu dari jahiliyah ke Islam itu terus tumbuh. Makanya kenapa balasan, ingat loh ada kaidah gini. Balasan dari Allah itu mirip, menyerupai gitu ya, dengan bentuk amalan kita. Kebiasaan kita apa? Gitu loh. Kebaikan maksudnya. Kebiasaan baik kita apa? Balasannya itu kurang lebih menyerupai. Bunda Khadijah itu oleh Allah dibangunkan rumah, istana lah, villa lah, terserah lah, villa, istana. Intinya di surga. Itu bentuknya itu menakjubkan sekali. Min qasab. Motifnya itu motif bambu dindingnya. Motif bambu, min qasab. Itu bukan bahan. Karena kalau bahannya para ulama menjelaskan bahannya itu adalah mutiara. Mutiara yang disusun. Tapi motifnya motif bambu. Susunan itu motifnya bambu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, inilah bagian dari al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu menyerupai kebaikan, bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Bunda Khadijah itu sepanjang hidupnya seperti ruas-ruas bambu. Terus tumbuh naik dan semakin tinggi semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah Bunda Khadijah. Itu kan ngeri itu. Kita makan naik turun. Kalau ini makan tumbuh terus. Makanya balasannya seperti ini. Bunda Khadijah tuh enggak pernah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Rasulullah. Setiap kembali ke rumah dari berdakwah, Khadijah selalu menguatkan dan menghibur beliau dari segala perlakuan buruk orang-orang yang ditemuinya. Makanya begitu Bunda Khadijah meninggal, tahun itu dikenal dengan tahun duka, Amul Huzn. Karena semua sejarawan menemukan di tahun itu Rasulullah SAW begitu murung dan begitu penderitaannya pun juga dirasa begitu berat. Tekanan semakin berat memang dari luar. Tetapi ketiadaan Khadijah itu yang kemudian tidak mudah untuk diisi oleh siapapun. Fatataba'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masaib bihalaki Khadijah. Setelah kematian Khadijah, penderitaan Rasulullah begitu berat. Karena memang Khadijah itu selama hidupnya selalu meringankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian penutup, disinilah kita harus paham pentingnya konsep pernikahan dalam Islam yang disebut Al-Quran sebagai zauj, berpasangan. Suami itu pasangan istri, istri itu pasangan suami. Itu makna yang paling mudah dari kata zauj. Pasangan itu artinya enggak bisa berdiri sendiri. Suami merasa superior sendiri dan istri di posisi inferior. Itu enggak bisa. Sebaliknya juga enggak bisa. Itu bukan zauj, itu bukan pasangan. Pasangan tuh enggak mungkin kanan-kanan atau kiri-kiri. Kanan itu enggak berarti tanpa kiri, ya kan? Coba aja beli sepatu branded tapi kanan semua. Atau kiri semua. Walaupun branded mahal sama aja, bukan pasangan itu namanya. Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW itu zauj, itu model dari zauj yang tertinggi. Di mana kita akan lihat Rasulullah SAW itu tidak pernah merasa
dirinya superior dalam arti kemudian menganggap Bunda Khadijah inferior, enggak. Atau katakanlah dengan tadi posisi pernikahan Bunda Khadijah sudah pengusaha, Rasulullah SAW belum punya apa-apa, Bunda Khadijah enggak pernah menganggap Rasulullah SAW itu inferior, enggak pernah mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pasangan betul. Pasangan itu artinya aku bukanlah siapa-siapa tanpa dirimu. Itu intinya. Begitu juga sebaliknya. Siapalah aku tanpa dirimu. Ini. Laki-laki itu memang harus menjadi qawwam. Qawwam itu bukan menindas. Qawwam itu bukan kemudian merendahkan istri karena alasan memimpin. Enggak. Bukan. Qawwam itu tanggung jawab. Qawwam itu kenapa? Rijal itu bukan sekedar gender, jenis kelamin laki-laki. Rijal itu dari kaki. Rijal, kaki itu artinya kokoh. Laki-laki itu diberi tools oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi kesatria, menjadi kokoh karena punya tanggung jawab yang berat dan besar terhadap istrinya dan anak-anaknya. Itu arti qawwam. Jangan, aku kan qawwam, kamu harus nurut diapain pun, diperlakukan seperti apapun. Itu bukan qawwam namanya, itu mah zalim. Gitu loh. Qawwam itu bertanggung jawab. Tidak membiarkan istrinya tersentuh oleh angin. Loh, gimana caranya gitu. Ya nggak usah beli kipas angin ataupun AC gitu ya. Kan ada anginnya. Ini dia. Makanya kesan Rasulullah kepada Khadijah itu luar biasa. Rasulullah SAW setelah kepergian Khadijah menikah dengan Bunda Saudah dan Aisyah. Kemudian baru serumah dengan Bunda Aisyah setelah hijrah ke Madinah. Dari situ kemudian di Madinah Rasulullah SAW memperistri sekian banyak wanita dengan berbagai alasannya. Saya sudah menjelaskannya di podcast. Silakan cari podcast di Sirah TV. Apa hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan bunda-bunda kita semua. Yang jelas poligami Rasulullah SAW didasari oleh cinta. Rasulullah mencintai semua istrinya. Ini jangan salah. Kalau ada yang niat maksudnya. Poligami itu bukan karena bosan dengan istri yang lama kemudian ingin istri baru. Gak apa-apa vulgar aja bapak-bapak biar gak jaim. Bukan karena tidak lagi cinta, sudah hambar. Enggak, Rasulullah SAW itu mencintai semua istrinya. Sangat mencintai. Tapi satu hal. Segitu banyak istri atau wanita dalam kehidupan Rasulullah SAW yang beliau cintai. Tapi satu ruang di dalam dada Rasulullah SAW. Di dalam hati Rasulullah SAW yang ditinggalkan Khadijah. Yang kosong itu. Tidak pernah terisi oleh siapapun. Rasulullah selalu menyisakan ruang kosong di hatinya untuk Bunda Khadijah. Tidak pernah tergantikan. Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan wanita manapun. Ini bukan berarti Rasulullah menyakiti istri-istri yang lain. Bukan. Tapi ini adalah bukti kesetiaan Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Tidak pernah melupakan Khadijah. Sampai setelah meninggalnya sekalipun. Sekalipun Bunda Aisyah pernah begitu cemburu. Bunda Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seberat cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku gak pernah ketemu sebagai istri. Gak pernah. Tapi cemburunya minta ampun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu bilang Khadijah. Pernah aku membuatnya marah, membuat Rasulullah marah. Kenapa? Karena aku ketus. Khadijah melulu. Di situ Rasulullah SAW mengatakan atau menegaskan. Karena memang tidak ada wanita yang lebih baik dari Khadijah. Subhanallah. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika didatangi oleh adiknya Khadijah, Halah mau izin masuk. Rasul mendengar suaranya.
Itu Rasulullah tuh sampai kaget loh itu. Kenapa? Ngerasa yang datang tuh Khadijah. Sampai kemudian Allahumma ya Allah, bukan Khadijah, bukan Khadijah. Itu Halah, adiknya. Sampai segitunya. Rasulullah tuh kalau punya makanan kan suka bagi-bagi. Bagikan ke fulan, ke fulan, ke fulan. Bunda Aisyah tuh pernah tanya, itu siapa semua itu? Temannya Khadijah. Pernah suatu ketika ada seorang wanita tua datang bertamu, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan tempat duduknya, menyiapkan makannya, menjamunya. Ini wanita siapa sih? Dihormati begitu amat sama Rasulullah. Siapa? Itu dulu temannya Khadijah. Ya Rabbi. Sekali lagi, Rasulullah itu mencintai Bunda Aisyah kayak apa sih? Cinta banget kok. Tapi masalahnya, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan atau katakan berpura-pura kepada istrinya, gitu ya, untuk melupakan atau katakan untuk menghibur. Engkau lebih cantik kok, engkau enggak. Rasulullah jujur dengan posisi Bunda Khadijah. Kesetiaan beliau tidak pernah pudar sampai Khadijah meninggal, sampai Rasulullah meninggal. Dalam perang Badar, ketika Rasulullah SAW menerima dari orang-orang musyrik tebusan, salah satu tawanan yang ditebus itu adalah menantunya yang masih musyrik, Abul As bin Rabi, suami Zainab, putri Rasulullah SAW. Waktu itu belum ada syariat untuk dipisahkan antara yang beriman dan musyrik, belum. Zainab yang begitu mencintai suaminya dan tentu mencintai sang ayah, ingin memberikan pesan kepada ayahnya bahwa suamiku ini, menantumu itu begitu berharga bagiku. Coba ditebusnya dengan apa? Bukan sekedar dengan duit biasa, tapi menyertakan kalung hadiah pernikahan Zainab dengan Abul As dari sang bunda Khadijah. Begitu kalung itu nyampe ke Madinah dan kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah, dalam riwayat disebutkan Rasulullah langsung terlihat begitu sedih gitu ya, melihat kalung itu. Ya kalung siapa masalahnya? Kalung Khadijah kan? Sampai beliau bilang kepada sahabatnya yang menawan Abul As, kalau engkau bersedia, lepaskan tawanannya dan kembalikan tebusannya. Segitunya. Maka kemudian dikembalikan tebusannya. Itu Zainab pintar sekali untuk ingin memberikan pesan kepada ayah. Ayah, engkau itu begitu berharga bagiku. Lihat apa yang kuserahkan. Hadiah dari bunda kan. Begitu. Dan kau juga harus tahu betapa berharganya suamiku. Sampai aku relakan kalungku. Pemberian ibunda itu. Untuk kulepaskan dan diberikan padamu. Demi suamiku. Wow, itu pesan. Itu tanpa kata-kata itu udah cukup. Selesai. Dan Rasulullah paham. Faraqqalaha riqqatan. Rasulullah begitu sedih kelihatan sekali. Nah, Bunda Khadijah dengan segala kemuliaannya itu memang pantas diganjar oleh Allah dengan balasan atau imbalan yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Malaikat Jibril pernah turun menemui Rasulullah SAW saat Khadijah tidak berada di rumah. Begitu Khadijah muncul, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, itu Khadijah sedang menuju rumah. Dia membawa mangkok. Isinya kalau bukan kurma adalah sup. Ya Rasulullah, aku membawa pesan dari Allah untuk Khadijah bahwa Allah menyampaikan salam kepadanya." Allah menyampaikan salam untuk makhluknya, untuk seorang wanita. Dan itu adalah bunda kita, Khadijah. Dan aku pun menyampaikan salam untuknya. Dan katakan juga kepada Khadijah bahwa saat ini Allah telah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga, min qasab, bermotif bambu dari mutiara, la khasab, tidak bunyi berisik, wala nasab, dan tidak akan melelahkan. Itulah Bunda Khadijah di sisi Allah dengan segala kemuliaannya, dengan segala kesempurnaannya.
wanita, pengusaha, kaya raya, menjaga kesucian, kehormatan, mendampingi suami, setia, tidak pernah menyakitinya, merelakan semua kekayaannya untuk dikorbankan di jalan Allah. Dan Bunda Khadijah 3 tahun terakhir dalam kehidupannya harus tidur di dalam tenda, menderita bersama mereka yang diboikot oleh para durjana kaum musyrik Quraisy. Sampai kemudian keluar dari sana Bunda Khadijah langsung atau hanya beberapa saat kemudian berjumpa dengan Allah sampai pada ajalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bunda Khadijah. Saya serahkan kembali kepada Kang Daan. Alhamdulillah rabbil alamin, luar biasa. Masya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz ya. Dari awal kita begitu takjub ya, begitu senang gitu. Tapi juga ada momen-momen yang luar biasa membuat kita haru ya. Karena itu pantaslah kalau kita harus begitu mengenal siapa ibunda kita, yaitu Bunda Khadijah. Ya. Alhamdulillah, nuhun Ustadz, luar biasa. Mudah-mudahan ini membangkitkan kita untuk senantiasa lebih banyak mengenal beliau ya. Gitu. Baik, tapi lagi haru ini tetap kudu aya pengumuman, iya. Tolong Nissan putih D1641 AET ya. Pindahkeun heula. Serius. Serius itu pengumuman di panitia. Kang Eja sedih-sedih kieu teh sila ngomongkeun mobil nih. Aduh, Masya Allah. Baik. Kayaknya Ustadz kita tutup dengan doa ya. Iya, Baik. Tapi sebelum doa, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita hari ini bisa hadir untuk mendengarkan siapa sih true love-nya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kita mendengarkan, ya pantaslah kalau Nabi kita punya cinta sejatinya pada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita buat yang ibu-ibu, juga menjadi wawasan kita untuk bapak-bapak ya. Baik, luar biasa pada hari ini kajian spesial Khadijah True Love yang diselenggarakan oleh Hijab Fest Indonesia, didukung oleh Besti Tiljannah dan juga Wardah serta Alia.id. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa kembali mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz Asep Sobari LC. Nun Ustadz sudah jauh-jauh, jazakallah khairan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas dakwahnya. Sama-sama kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Mangga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علوما تنفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak, saya agak baper ya hari ini karena baru pekan lalu saya lihat kubah hijau itu. Jadi ketika mendengarkan Ustadz bercerita lumayan kena juga hati, bayangan Masjid Nabawi masih ada di mata saya gitu ya. Dan mudah-mudahan yang ada di sini bisa berangkat haji dan umroh. Apalagi bisa berangkat sama Ustadz Asep, luar biasa, bisa sambil mendengarkan wawasan dari beliau. Beliau akan berangkat akhir bulan ini ya Ustadz. Insya Allah masih Oktober insya Allah. Dan beliau juga akan berangkat ke Maroko dan Spanyol ya di akhir tahun Desember insya Allah. Untuk sama-sama sharing pengetahuan beliau tentang sejarah-sejarah Islam di sana. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menambah ilmu kita dan wawasan kita sehingga kita bisa semakin beriman dan bertakwa. Terima kasih Akang Teteh sekalian. Kita tutup sama-sama majelis ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.